Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Misteri Gunung Kemukus. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Capung 1950. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Iyalah, cahlah nangkop banjir itu muka. Ucap si Mbah. Maaf bah, tadi aku mimpi aneh. Tidak usah aneh, memang jenengan sudah ditunggu. Kenalkan, nama saya Kiai Jalak. Saya Andi mbah. Daerah ini memang sudah berubah. Dulu di tahun 1970, yang datang masih untuk ziarah karena bagi orang Jawa, ziarah merupakan hal yang menjadi kebiasaan, terutama pada guru-guru yang telah wafat. Tapi mereka yang wafat, ya habis perkaranya di bumi. Hanya saja residu energinya tidak. Aku kurang paham bah, apa itu residual energi? Emosi, ingatan, energi yang terekam dalam benda-benda mati bisa dibentuk jam, almari, motor, kursi, atau bahkan jalan, dan batu-batuan tentunya memiliki getaran-getaran tersendiri yang mampu dideteksi dengan kekuatan intuisi atau kekuatan batin. Ucap si Mbah menerangkan. Lantas fungsinya untuk kita itu apa mbah? Nantinya seseorang yang sudah mampu menggunakan teknik ini akan mampu menyelami, melihat, mendengar atau merasakan dan mencium bau-bauan yang terekam pada masa-masa tertentu. Bisa acak, bisa juga sesuai keinginan seseorang untuk melihat berapa tahun atau berapa waktu ke belakang. Bah, jujur aku semakin pusing. Ini aja tangan masih gemetaran. Masa sih wong pasukannya macan putih gitu ku gemeteran? Maksud si mbah, kodam leluhur yang menjagamu adalah macan putih, dan itu sama halnya dengan yang dicapai Sunan Kalijaga. Bah, sirahku tambah mumet toh mbah. Aku gak ngerti apa-apa ini. Gimana? Ya sudah, tadi apa pesan Kanjeng Ratu? Bersuci di Sendang Ontrowulan, lalu nyekar di makam Pangeran Samudro. Ya sudah, laksanakan sana. Ingat, bersuci itu artinya berwudu, bukan sampean mandi tanpa busana di sana. Ucapnya terkekeh. Iya mbah. Duh, lagi pula siapa yang mau tanpa busana? Bisa-bisa dicolek nini-nini. Repot urusannya. Aku pun keluar rumah yang mirip rumah joglo ini. Lalu yang kulihat hari ternyata sudah gelap. Bulan purnama nampak menghiasi cakrawala. Hawa yang berbeda di malam Jumat pun ini membuat hati yang gundah menjadi terhibur. Banyak aktivitas warga sangat ramai bak pasar malam. Tukang kembang, pengamen, PSK, aki-aki, wes bau tanah lalu lalang. Bersanding dengan tukang obat, badut ngamen, ada juga yang jualan buku, peci, tasbih, pakaian, bahkan ada juga pagelaran wayang. Sangat ramai sekali. Seperti tidak ada PPKM di sini. Yang ada hanya hal yang lucu karena banyak orang lelaki dan perempuan nongkrong berjajar di sekitaran pasar. Tapi apa yang dikatakan Kanjeng Ratu memang benar adanya. Kalau memang nyugi dengan cara ritual seks itu bisa kaya, kenapa warga di sini tidak membangun gedung pencakar langit? Minimal rumah kaya di Beverly Hills di California. Rumah dengan kolam renang menambah kesan eksklusif
Lah ini warung saja modelnya kurang tertata rapi. Setidaknya ada nightclub, spa, kafe dengan harga merakyat karena memang sudah sugih. Untuk apa mencari profit? Jadi inget Rafathar tanpa nyuki sudah kaya. Wong bapaknya gila kerja, bukan gila naik gunung. Paling juga naik gunung yang lain kenyal-kenyal empuk. Sambil senyum-senyum mirip wong edan. Sudahlah, terkadang kita memang harus jadi edan di zaman yang sudah edan. Siapa yang lempeng alamat dikucilkan dari lingkungan. Segera aku menuju Sendang Ontrowulan. Di sana aku berwudu untuk mensucikan diri. Setelah itu tak lupa membeli kembang dan amplop yang diisi uang seikhlasnya untuk diberikan kepada juru kunci. Inilah kehidupan yang sangat realistis. Masuk area wisata Gunung Kemukus saja bayar 10.000 dan waktu Jumat Pon atau Jumat Kliwon kalau hari biasa 5.000. Masuk juru kunci yang sudah capek-capek komat kamit baca mantra sambil membakar menyan dan segala rupa gratis. Pipis aja sekarang bayar. Jadi berhubungan ini zaman edan, kalau nggak ikut edan ya orang makan. Kita ikuti saja alurnya kehidupan. Mau kritik juga percuma. Sangkuni dan Rawahana saat ini sedang sibuk berpesta. Sedangkan Arjuna sedang sibuk terkena panahnya sendiri. Diam lebih baik daripada teriak-teriak masuk penjara. Setelah sibuk dengan argumentasi sendiri, tanpa lawan bicara, tak kusangka ternyata langkah kaki ini sudah di depan kawasan makam. Terlihat olehku bangunan utama berbentuk rumah joglo dengan dinding batu bata dan bagian atas berdinding kayu papan. Di dalamnya terdapat 3 makam. Satu buah makam besar yang ditutupi kain selambu adalah makam Pangeran Samudro dan Ayu Ontrowulan. Sedangkan 2 makam lainnya adalah makam 2 abdi setia Pangeran Samudro yang selalu mengikuti beliau kemanapun pergi. Nuwun sewu, Mbah. Aku menyapa sang juru kunci. Mana sekarnya? Ku berikan sekar. Sekar atau yang disebut kembang dan amplop kepada juru kunci. Beliau pun komat kamit, baca doa lalu menyalakan seperti tungku dari tanah liat menggunakan korek api dan memberikan sekarnya kembali padaku. Silahkan nyekar di dalam. Aku masuk ke dalam makam Pangeran Samudro. Hawa hangat menyengat ketika bungaku tabur. Setelah selesai, hawa dingin yang menerpa. Aku berdoa agar banyak orang mengikuti jejak Pangeran Samudro. Ketika itu terjadi, maka kemakmuran manusia yang hidup di Indonesia tercipta dan pemudanya pun menjadi tumpuan hidup bagi nusa dan bangsa. Tapi setelah berdoa, aku merasa mual dan pusing hingga tak tahan seperti rasa sakit menerpa. Badanku panas dan menggigil. Aku segera berjalan keluar dari tempat makam dengan sempoyongan. Tiba-tiba si Mbah Kiai Jalak memapahku menuju rumah penginapan. Tapi dalam keadaan payah dan penglihatanku samar, aku melihat suasana yang awalnya ramai tiba-tiba berubah dengan kesunyian. Rumah-rumah yang ada di sekitar pemakaman berganti dengan pohon-pohon tinggi yang menambah ciut nyaliku. Nafasku tersengal, jalan pun susah, badan menggigil, bahkan badan pun terasa hangat. Ketika sampai di penginapan, aku tak kuasa menahan sakit yang mendera dan semuanya kini gelap gulita. Ketika kegelapan yang kurasakan, rasa takut semakin kurasa. Apakah aku sudah mati? Kamu belum mati, Ger. Kami yang sudah mati. Pandanganku menerawang dan aku ada di sebuah pendopo dengan suasana hutan yang rindang. Bunga-bunga bermekaran penuh warna terlihat dari kejauhan. Maung bodas asik bermain sendiri. Kunaon aya maung bodas? Isi salah kamar ieu. Namun ketika aku melihat bayang-bayang 3 orang di hadapanku, aku sempat kaget. Karena di hadapanku ada Putri Ontrowulan, Kiai Jalak dan juga seseorang yang tampan. Wajahnya teduh namun menyiratkan raut ketegasan. Aku di mana? Kamu saat ini sedang menggunakan ilmu raga sukma, ujar pria yang di samping sang putri. Kamu siapa?
Aku Pangeran Samudro. Setelah kamu nyekar di makamku, tanpa kamu sadari sakit yang kamu rasakan itu sama persis dengan apa yang kurasakan ketika aku sedang sakit. Waktu itu, aku dalam perjalanan menuju Demak. Saya tak kuat dan menutup mata di sana. Tapi bagaimana aku bisa di sini, bahkan terkoneksi dengan kalian? Itulah ilmu Raga Sukma. Bisa digunakan untuk menjumpai sedulur papat dan kelima pancer, ucap Kiai Jalak. Tapi bagaimana mungkin? Aku aja tidak ada tirakat dan menimba ilmu kebatinan. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Itu ucapan sang pangeran. Aku pun duduk dan merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Hawa segar, hamparan hijau memanjakan mata. Apakah ini surga? Bukan. Surga tidak akan ada yang pernah membayangkan satu manusia pun tentang keindahannya, ucap Kanjeng Ratu. Jadi, sebenarnya apa yang menyebabkan saya bisa berada di sini? Doa kamu. Kamu berdoa bukan untuk pribadi. Kamu berdoa bukan mencari keuntungan sendiri, tapi kamu berdoa untuk kebaikan semua orang. Kemakmuran itu yang tidak bisa diraih bila berjuang sendiri. Namun, kamu bisa memakmurkan orang-orang di sekitarmu. Welas asih tanpa kamu sadari sudah memberikan semua keajaiban ini. Mata pangeran berkaca-kaca. Aku mendengarkan semua kata-katanya yang penuh makna. Entah mengapa, aku berdoa seperti itu pun di luar kendali. Ada yang mau kuceritakan tentang kisahku sebenarnya? Andi, ikut aku, ucap Pangeran Samudro. Aku berjalan menelusuri gunung Kemupus yang menghampar hutan yang lebat. Hanya ada beberapa rumah panggung khas desa di masa lalu. Heranya, terlihat awan hitam menggelayut menaungi langkah kami, entah apa karena awan itu wilayah ini dinamakan Kemukus. Tapi pangeran berhenti di tepian jurang. Aku melihat waduk Kedung Ombo masih berupa hamparan hutan yang panjang. Memang waduk itu baru ada di tahun 90-an. Bahkan banyak kisah sedih di baliknya dengan menenggelamkan 37 desa. Aku sempat diberitahu si Embah kalau waduk itu berada di 3 kabupaten, sekaligus yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali. Namun kali ini waduk itu tidak ada, hanya hamparan hijau sejauh mata memandang. Duduk Langir, sambil ia duduk di atas batu pipih. Aku pun mengikutinya, namun aku hanya diam menanti kisah Pangeran Samudro. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku Pangeran Samudro, dan inilah kisahku. Sekian dulu cerita kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.